Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh, bapak, ibu, dan para remaja yang bertanggung, marilah sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, anugerah dengan berbagai nikmat, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat sempat, dan terutama nikmat dalam iman dan Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Haji Ahmad Fahmi Kamil MC MA dengan kajian fikih merujuk pada kitab. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, dan di lingkungan sekitar kita. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Alam hadirin wa liwaliyatin sholihah bi barakati Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa nanti di penghujung taklim mau misalkan waktu barangkali ada jamaah yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na
yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Yang sedang dalam hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat baiknya. Yang sedang sabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan sabarnya. Dan semoga kita semuanya yang sedang sabar di dunia ini selamatkan menuju akhirat dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitul Husna, Ayahanda Bapak Ustaz Haji Subul Mutakir Qatarullah Bitul Hayati, hadir Ketua Peribadatan Bapak Kiai Haji Nur Badri Qatarullah Bitul Hayati, serta pengurus DKM Bapak Sekretaris Bendahara dan semuanya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita melangkahkan kaki di masjid, berharap kita nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga melangkahkan kaki menuju pintu surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu tema. Harapan saya nanti satu bab ini kita mudah-mudahan selesai. Ini kemarin saya bilang sama beliau Bapak DKM, kemungkinan besar nih Januari atau Februari khatam. Kita bikin baju nih itu 2 jilid tebal, hebat di Baitul Husna sudah khatam. Mudah-mudahan apa yang kita dapat mampu kita amalkan. Biasanya kan kalau kita ngaji kita fikih berhenti di toharah, wudu, libur, toharah lagi, fikih toharah lagi, wudu lagi. Ini alhamdulillah sudah mau selesai. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala berkahi ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. As-saydu wa dzabaih, binatang buruan dan binatang sembelihan. As-saydu huwa al-masid wa dzabaih jam'u dzabihatin bima'na mazbuhah. Sayd adalah kalimat masdar dari kata-kata al-masid, diungkapkan untuk makna isim maf'ul atau sesuatu yang diburu. Jadi yang mau kita bahas adalah hewan buruan dan hewan sembelihan. Wa dzabaih, dan hewan-hewan sembelihan, kata-kata dzabaih itu merupakan bentuk plural dari zabihah yang artinya mazbuhah dan hewan-hewan yang disembelih. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh apa enggak makan hewan buruan? Boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fasqan, kalau kalian sudah selesai bertahalul maka berburulah. Kalau dalam kaidah usul fikih disebut al-amru yadullu 'ala wujubi, sebuah perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Tapi al-amru, sebuah perintah yang didahului bin nahi, maka dia bukan jatuhnya nanti bukan kewajiban, tapi bisa berupa sunnah, bisa berupa mubah. Saya akan berikan contoh begini. Ada satu perintah yang menunjukkan kewajiban, aqimus shalah wa atuz zakat, wa aqimus shalata wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini perintah dari Allah, maka konsekuensinya kalau datang perintah dari Allah, hukumnya menjadi wajib. Baik. Nanti ada perintah yang
berziarahlah, maka perintah berziarah ini bukan perintah yang konsekuensinya hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena sebelumnya ada larangan, tidak boleh berziarah. Maka bukan wajib, bisa mubah, bisa sunnah. Nah, begitu juga yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza halaltum fashtadu. Kalau kalian sudah bertahalul atau sudah selesai haji kalian, maka berburulah. Nah, ini sebelumnya didahulukan dengan larangan. Kenapa? Karena orang haji boleh atau tidak berburu? Boleh berburu. Boleh berburu, boleh memburu binatang. Jangankan memburu binatang, cabut bulu hidung aja nggak boleh gitu ya Baji. Apalagi bunuh binatang. Ada larangan sebelum perintah. Maka berburu itu hukumnya bukan wajib tapi mubah. Boleh. Yang suka berburu binatang silahkan. Yang suka berburu ikan namanya mancing mania. Menyembelih hewan darat, binatang. Jadi yang dimaksud hewan darat adalah binatang. Maksudnya binatang darat yang halal, dimakan ketika mudah untuk disembelih, maka penyembelihannya dilakukan pada halak. Halak itu adalah urat tenggorokan, yaitu leher bagian atas. Dan pada labah, apa itu labah? Labah dengan menggunakan huruf lam yang dibaca fathah dan huruf ba yang diberi satu titik serta dibaca tasdid adalah leher bagian bawah. Jadi kalau ingin menyembelih hewan, sembelihlah leher bagian atas atau leher bagian bawah. Itu disebut dengan halak atau labah. Saya ulangi, leher bagian atas disebut dengan halak, leher bagian bawah disebut dengan labah. Baik, ada agama yang tidak memperbolehkan manusia untuk memakan daging atau hewan ataupun binatang. Apa itu agama? Buddha. Jadi memang di agama Buddha itu para penganutnya tidak boleh memakan hewan. Yang lebih heran lagi, mereka mensucikan sapi, tapi setiap tahunnya kita sembelih sapi. Ada juga memang di antara para cendekiawan muslim yang yang tidak memakan daging, vegetarian. Salah satunya adalah Abul A'la Al-Baqari. Beliau itu layak kululuhum, beliau itu gak makan daging. Apa argumennya? Karena beliau bilang gini, giginya manusia itu diciptakan Allah, settingannya untuk makan selain makanan daging. Kalau yang makan daging, lihatlah gigi singa, gigi macan, anjing. Tapi gigi manusia itu settingan untuk makan selain daripada daging. Itu salah satu argumen dari Imam Abul A'la Al-Mari. Yang jelas, ya boleh-boleh saja. Jangan sampai kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil begitu. Bani Israil itu dimarahi oleh Allah karena dia mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Baik. Binatang
diperbolehkan untuk dimakan atau diburu atau disembelih. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Al-Bajuri dalam kitabnya, binatang yang tidak mudah disembelih seperti kambing yang sulit dikendalikan atau ontak yang lari yang tidak bisa dikendalikan, maka proses penyembelihannya adalah dengan cara aqrubu. Apa itu aqrubu? Adalah melukainya. Kalau kita biasanya kalau sapinya yang agak sedikit beringas begitu, biasanya dilukai apa ya Pak? Kakinya itu ya, di kaki bawahnya atau sendi-sendinya. Nah itu tidak masalah kalau seandainya memang sapinya atau kambingnya tidak bisa dikondisikan, nggak masalah, di dalam fikih itu tidak bermasalah. Kecuali memang sapi atau kambingnya sudah tenang, ya boleh. Jangan. Kalau sapinya beringas boleh untuk dilukai. Baik. Aqrubu dengan membaca fathah pada huruf ain. Dengan bentuk melukai yang bisa menyebabkan kemudian cepat menyebabkan kematiannya dengan cepat. Baik. Proses penyembelihan hewan. Proses penyembelihan hewan atau dalam proses penyembelihan yusannu disunahkan arba'ah asya, 4 perkara. Yang pertama adalah dengan qat'ul hulqum, dengan memotong hulqum. Tadi sudah kita bahas, hulqum adalah otot jalur keluar masuknya nafas. Itu disebut dengan hulqum. Kalau hulqumnya terpotong ya sudah. Yang kedua adalah dengan memotong al-mari. Al-mari itu apa? Al-mari itu adalah otot jalur makanan dan minuman dari leher hingga ke lambung. Jadi otot-otot di tenggorokan itu yang diputus, yang dipotong. Semua yang disebutkan, baik itu al-mari ataupun al-hulqum, itu harus dipotong sekaligus, tidak boleh dengan 2 kali potongan. Jadi harus potong, nggak boleh kemudian dipotong kemudian diangkat dipotong lagi. Jangan sampai kemudian diangkat daripada leher, karena itu nanti tidak sah pemotongannya. Konsekuensinya kalau tidak sah pemotongannya jadi apa? Ya, kecuali memang dalam kondisi yang darurat sekali. Baik. Ketika al-hulqum dan al-mari masih ada yang tersisa atau tidak terpotong, maka hukum binatang sembelihan tersebut adalah tidak halal. Bahasa kasarnya kan berarti haram, atau bahasa lebih kejamnya lagi menjadi bangkai, tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga dan yang keempat, tata caranya adalah dengan memotong al-wadajain. Baik. Apa itu al-wadajain? Adalah 2 otot yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulqum. Jadi di al-hulqum itu ada otot-otot yang meliputinya, itu disebut dengan al-wadajain. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi cara-caranya. Adapun rukun dalam menyembelih ada 4. Yang pertama menyembelihnya, yang kedua ada yang penyembelih, kemudian hewan yang disembelih, dan yang terakhir ada alatnya. Jadi penyembelihannya ada yang menyembelih, dan yang menyembelih juga Bapak semua yang dirahmati Allah, orang yang sudah prok, orang yang sudah terbiasa menyembelih hewan.
Makanya dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan orang yang talabul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang datang kajian itu hewan-hewan di laut akan memintakan ampunan untuk dirinya. Kenapa? Karena orang yang talabul ilmi mengerti betul cara menyayangi hewan-hewan, menyayangi binatang. Mereka ngerti kalau manusia itu belajar, kita ini bakal disayang, kita ini tidak bakal disiksa. Makanya mereka apa? Mendoakan manusia-manusia yang talabul ilm. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa ada seorang wanita disiksa habis-habisan, diguliti habis-habisan di nerakanya Allah, hingga kemudian Nabi bertanya, itu siapa ya Allah kok sampai sedemikian rupa disiksanya? Kemudian malaikat menjawab, itu si fulana, selama dia hidup di dunia dia memelihara seekor kucing. Kucing tersebut ditaruh di kandang, kucingnya gak dikasih makan, gak dikasih minum. Ada orang mau kasih makan, dilarang sama dia, gak boleh ada yang kasih makan kecuali saya. Akhirnya itu kucing mati dalam keadaan lapar dan minum dan haus. Orang tersebut disiksa. Begitu. Ada kemudian sebuah hikayat, saya katakan sebuah hikayat ya. Ada wanita Yahudi yang kemudian memberikan air kepada anjing yang kehausan, kemudian dia masuk surga gitu ya. Itu kan banyak sekali riwayat-riwayat yang memerintahkan kita umat muslim untuk memuliakan binatang dan hewan. Begitu juga ketika penyembelihan, maka sembelihlah dengan cara yang tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Makanya kalau penyembelih binatang atau hewan apapun itu kan diharapkan menggunakan api. Kenapa? Karena api itu khusus Allah. Untuk membersihkan sesuatu itu khusus Allah. Ketika di neraka maksudnya begitu ya. Mensucikan. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut. Syaratul dzabih, orang yang menyembelih, syaratnya yang pertama adalah harus muslim. Syarat yang pertama harus muslim. Tidak boleh yang lain. Kenapa? Karena si penyembelih itu biasanya menyembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baru dia sembelih. Siapa saja yang menyembelih hewan walau dia tulis Allah tapi dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hewan tersebut tidak boleh, tidak halal untuk dimakan. Kalau versi imam-imam yang lain betul-betul baca Bismillah, betul. Tapi kalau versi Imam Syafi'i itu maksud daripada tidak mengingat nama Allah, bukan menyebut tapi menafsirkannya mengingat nama Allah. Artinya hewan tersebut walaupun dia tidak baca Bismillah, tapi hewan tersebut yang betul dia pengen konsumsi, maka boleh untuk dimakan. Yang nggak boleh itu yang bagaimana? Yang nggak boleh itu kalau seandainya hewan tersebut disembelih dengan niat macam-macam. Misal nyembelih hewan, nyembelih ayam, ayamnya ayam cemani, begitu ya. Ayam cemani, ayam hutan, kemudian ayam tersebut dihadiahkan untuk supaya dagangannya macam-macam lah. Jadi itu bukan untuk Allah begitu ya, atau untuk sesajen ditaruh di kalau di kampung-kampung kan ditaruh di pohon-pohon gitu ya, pohon-pohon gitu ya. Ini ditaruh di bawah mobil Alphard orang lain. Lihat mobilnya besoknya ada di garasi dia misalnya. Ya yang begitu-begitu itu yang kemudian yang diharamkan versi Imam Syafi'i. Ya tapi bapak-bapak dan ibu, kalau saran saya
Ketika dia sembelih daging juga kita tahu di mana kandangnya, dan orangnya terkenal baik. Karena itu kita konsumsi sesuatu yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi psikolog seseorang, gitu ya. Sangat-sangat mempengaruhi. Yang disembelih juga punya syarat. Yang pertama, kaunuhu hayawanan ma'kulan. Yang pertama, yaitu memang hewan yang boleh untuk dikonsumsi. Seperti apa? Seperti hewan-hewan ternak, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing, dan seterusnya. Yang enggak boleh, kemudian yang enggak boleh dimakan ya, seperti serigala atau keledai atau kuda. Kuda itu di Syafi'i nggak boleh, Pak. Makan daging kuda itu nggak boleh di Syafi'i. Yang memperbolehkan makan daging kuda itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Itu boleh makan daging kuda. Kalau susu kuda boleh. Susunya kan, bukan dagingnya. Emang kuda punya susu, Pak? Punya? Susu kuda liar, ya. Boleh, kalau susu boleh. Susu kuda liar atau susu kuda delman boleh. Susu sapi, susu kambing ya boleh. Di Syafi'i tidak boleh dagingnya dikonsumsi, tidak boleh mengkonsumsi daging kuda. Begitu juga berarti tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak diperkenankan untuk dimakan, misalnya mengkonsumsi daging ular atau mengkonsumsi daging biawak. Biawak itu kalau di mazhab Syafi'i nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena dia hidup di dua alam, alam dunia dan alam dunia, alam dan dunia maya dan dunia nyata, bapak-bapak. Iya, itu nggak boleh. Karena biawak. Kalau kepiting mah boleh. Kepiting boleh. Dulu kepiting nggak boleh. Ternyata pas diteliti ulang, kepiting itu bukan berma'i, bukan hewan yang hidup di dua alam, tapi kepiting itu hidup di darat karena dia punya air yang dia punya tempat penampungan air yang dimana gara-gara air tersebut dia bisa bernapas. Jadi dia hewan laut. Jadi boleh, kepiting boleh. Itu sebagaimana mazhab Imam Hambali itu memperbolehkan dari dulu. Imam Hambali itu boleh, dari dulu itu boleh. Ngebolehin kepiting, rajungan. Nah, itu boleh. Yang penting jangan makan kepiting yang anak-anak, kepiting yuyu ya. Enggak ada dagingnya, Pak. Garing doang kayak kerupuk. Ya. Jadi kalau kepiting mah boleh. Apalagi hewan-hewan yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan ya, kira-kira yang nggak boleh dimakan itu yang punya tadi, punya kuku. Kalau yang semua yang ada di laut boleh. Alatnya silakan kita bicara. Syartul alat. Yang pertama, alatnya itu harus betul-betul tajam. Gak boleh sembelihannya pakai pisaunya pisau udul, tumpul, menyakiti hewan. Apalagi itu pisau udah lama gak dipakai, karatan. Astagfirullah. Jadi harus betul-betul diasah. Juga yang kedua, tidak boleh terbuat daripada tulang ataupun kuku. Misalnya pisaunya terbuat
dipanah kemudian dia jatuh, panahnya itu kemana? Kalau panahnya ke arah area vitalnya boleh dimakan. Kalau panahnya itu ke area kakinya kemudian dia jatuh, boleh dimakan. Kenapa? Karena dia matinya bukan karena panahan kita, tapi matinya karena jatuh. Kalau mati karena jatuh berarti dia jadi bangkai. Jadi kalau mancing nggak masalah di mana juga, karena hewan yang ada di air, hidup di air semuanya halal. Ada yang ini Pak, di sini ada yang suka ke Galatama? Nggak ada ya? Nggak ada yang hobi mancing di sini Pak ya? Mancing keributan. Kalau di tempat saya itu Pak, ustadz-ustadznya hobi mancing semua Pak. Jadi ada satu ustadz yang mengkoordinir semua kasadis supaya hobi mancing. Mancing di sini di Marunda, ini pikiran ini. Saya diajakin mancing ustadz, ikan apa? Ikan lele, ternyata saya beli malam celana. Ya tapi itu kan hobi seseorang, itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Jangan mengganggu kebahagiaan orang lain. Adanya gue sih itu sehat sekali kalau gue. Alhamdulillah. Boleh lah habis gue berkuda. Baik, kita lanjut ya bapak semuanya. Al-udhiyah. Udhiyah adalah sebelum kita masuk ke dalam permasalahan udhiyah, ketika ada anak atau janin di perut induknya, artinya kita menyembelih induknya binatang yang kemudian ternyata ada anak di kandungannya. Bagaimana? Saya akan bacakan. Penyembelihan janin yang masih dalam kandungan induknya sudah dicukupkan dengan penyembelihan induknya sehingga tidak usah untuk disembelih lagi. Gitu ya. Jadi anaknya tidak perlu disembelih lagi. Hukum ini ada hukum. Jika janin tersebut keluar dalam keadaan mati, begitu ya, atau padanya terdapat hayat mustaqirrah, artinya dia masih hidup. Loma kecuali janin tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dengan hayat mustaqirrah setelah keluar dari perut induknya, maka kalau demikian harus disembelih. Setelah disembelih kemudian anak kambingnya itu jalan misalnya, maka itu yang harus disembelih. Sembelih. Kalau disembelih kambingnya kemudian anak kambingnya juga yang enggak hidup gitu, atau hidup tapi sedikit terus mati, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai jalan itu ada kambing, apalagi ke warung di kopi, baik. Nah ini ada kasus bagian tubuh binatang masih hidup. Apa? Bagian tubuh binatang hidup, bagian tubuh binatang hidup. Bagian yang terpotong dari binatang yang hidup maka hukumnya adalah bangkai. Saya ulangi, bagian yang terpotong dari binatang yang hidup maka hukumnya adalah bangkai. Kecuali bulu. Maka itu pernah menjadi perdebatan sengit di kalangan para ulama mengenai bulu kucing. Begitu ya, bulu kucing. Bulu kucing nempel di mana? Di baju atau di sejadah gitu kan. Ini sesuatu yang terpisah daripada hewan yang hidup, maka sesuatu tersebut menjadi bangkai. Maka bulu kucing itu dihukumi sebagai bangkai. Bangkai itu najis. Maka orang yang sholat kemudian di bajunya ada bulu kucing atau di sejadahnya ada bulu kucing, tidak sah sholatnya. Nah, itu pernah diangkat juga hukum tersebut sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang hadis terkenal
Kalau sesuatu tersebut berupa bulu maka tidak dianggap sebagai bangkai, gitu ya. Bulu ayam, bulu burung, dan macam-macam, kucing. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum menyembelih hewan sembelihan atau hewan ketika saat Idul Adha. Apa hukumnya? Berarti sembelih tanggal 10, 11, 12 bulan Dzulhijjah. Dan itu boleh sampai. Jadi kalau kita ingin menyembelih hewan kurban, itu bukan hanya pada saat hari raya Idul Adha. Jadi boleh pada ayam tasyrik. Jadi 3 hari penyembelihan itu masih berlaku. Ya Allah, hari ini kayaknya buahnya turunnya besok, Pak Ustadz, boleh nggak besok? Boleh. Selama 3 hari itu, selama ayam tasyrik tersebut boleh potong. Yang penting potongnya setelah sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha maka nggak sah potongnya. Itu bukan hewan kurban, itu namanya. Bukan hewan kurban. Iya. Ustaz, gimana kalau memang yang terbiasa hari-hariannya itu dia jualan daging, kemudian di hari Idul Adha dia potong daging, apakah otomatis daging tersebut jadi daging kurban? Ya enggak. Ya. Jadi waktu pemotongannya adalah setelah sholat Idul Adha. Hukumnya sunnatu ainin lil munfarid. Jadi ini sunnahnya berlaku, ditetapkan buat personal. Wa kifayah wa sunnah kifayah li ahli kulli bait. Satu hewan sembelihan mencukupi satu atap rumah. Gitu kalau kita orang bilang. Jadi bapaknya kurban itu cukup. Atau anaknya berkurban itu cukup. Artinya kalau bapaknya berkurban, istrinya dapat pahala, anaknya dapat pahala, itu cukup untuk satu keluarga. Wa annaha la tajibu illa min nadri wa nahwi. Dan hewan kurban itu tidak wajib kecuali dia nazar. Begini Pak Ustaz, kalau doain saya, ini kalau tanah yang di pinggir jalan di Komsen Jati Asih laku, saya nazar bakal korban sapi 30 ekor. Ekornya doang, enggak beneran 30 ekor. Nah itu nazar. Kalau nazar wajib dilakuin, dagingnya enggak boleh diambil. Kalau orang nazar, kalau anak saya tahun ini dapat beasiswa di UI, ya Allah saya nazar bakal kasih hewan kurban kambing 3 ekor. Masuklah anaknya di UI, kambingnya nggak boleh diambil, dagingnya nggak boleh dimakan sama dia, karena itu daging nazar. Begitu. Kalau sunnah boleh sepertiga buat dia, sepertiga buat kerabatnya, sepertiga buat kaum fakir miskin yang ada di sekitarnya, begitu. Syurutut tadhiyah, syarat-syarat. Yang pertama, syarat-syaratnya apa? Syurutut tadhiyati arba'atun. Syarat penyembelihan ada 4. Yang pertama adalah an-na'am. Apa itu an-na'am? An-na'am adalah hewan ternak yang diperbolehkan untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi yang boleh disembelih unta, kemudian
kemudian bakot itu sapi dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya berarti masuk kerbau, Pak. Jamus, walaupun tidak disebutkan secara langsung, tapi kerbau boleh untuk disembelih. Kemudian kambing, domba dan sejenisnya, begitu. Jadi hanya hewan-hewan itu yang kemudian diperbolehkan untuk disembelih. Ada satu pendapat, ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, boleh berkurban dengan hewan yang namanya ayam. Jadi boleh. Tapi ini nggak boleh diikuti. Karena lucu nanti ayam ditarikin digantung gitu. Ada namanya ayam kurban gitu. Bapak pulang kasihan. Jadi ini pendapat yang tidak kemudian dirojihkan. Padahal ini pendapat sahabat, Pak. Jadi yang diperbolehkan yang tadi kita sebutkan. Kemudian wabuluhu sanah, usia hewan tersebut lebih daripada 1 tahun. Untuk kambing. Wabulughul baqar, apa itu untuk domba? Wabulughul baqar wal ma'az sanatain. Adapun sapi dan kambing usianya 2 tahun ke atas. Wal ibil khamsa sinin, unta 5 tahun. Wa faqdul aib alladhi yunqisul ma'kul, tidak ada aib yang mengurangi kenikmatan untuk dimakan nantinya. Wa niyatu 'inda dzabhi, dan niat ketika hendak menyembelih. Awit ta'yin fi ma lam yu'ayyan binat. Baik. Begini Bapak-bapak semuanya, ada kasus di mana kambing ini usianya masih 8 bulan. Tapi bongsor. Artinya badannya gede, dagingnya banyak. Melebihi egel. Egel itu bahasa Arab artinya anak sapi. Badannya gede, tapi usianya masih 8 bulan. Sedangkan di kitab tadi kita katakan kalau kambing itu usianya 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Ya, kalau misalnya usianya 1 tahun, 2 tahun, itu badannya sokel, boleh nggak itu? Nah, ini permasalahan dibahas oleh ulama Mesir di lembaga Darul Iftah Industria, maka diperbolehkan selama, karena tujuan utama kenapa harus 2 tahun? Karena kalau udah 2 tahun dagingnya banyak, gitu ya, bisa untuk membagikan banyak orang. Tapi kalau biasanya kambing muda usia 4 bulan, 5 bulan nggak ada dagingnya, tapi enak banget di sop, gitu kan? Tapi nggak ada dagingnya, dapatnya sedikit. Tujuan utamanya diadakan dikasih batas 1 tahun atau setahun itu supaya dagingnya banyak. Maka kalau kambingnya atau sapinya bongsor maka boleh, gitu ya, menurut Darul Iftah Industria, gitu ya. Tapi standar bongsor itu standar ini Pak, sosial. Jadi masyarakat yang lihat, begitu. Jangan standar kita. Ini bongsor, ini kambing. Usia 8 bulan segini. Patokannya Pak, itu kucing saya 8 bulan kecil banget. Jadi patokan standar adat, standar masyarakat. Baik. Waktu tadhiyah, waktunya tadi sudah kita singgung. Setelah menunaikan ibadah sholat Idul Adha.
Tujzi'ul badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin wa syahrin wahidin faqat. Unta 7 orang paling banyak, 5 orang boleh, 3 orang boleh patungan. Patungan sapi 7 orang, 5 orang boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kalau 8 orang bukan kurban tapi namanya sedekah. Itu anak-anak di SD, anak-anak kita di SD kan suruh patungan. Itu namanya bukan hewan kurban tapi sedekah. Wasyatu an wahidin faqat. Dan kambing ya hanya 1 orang. Kalau ada 2 orang, 1 kambing tapi dia patungan, maka dia namanya bukan kurban tapi sedekah. Yang paling afdal 1 orang 1. Yang paling afdal berapa? 1 orang 1 hewan. 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 unta, 1 orang 1 kambing. Itu yang paling afdal. 1 hewan untuk 1 nama, bukan 1 nama. Dibeli oleh 1 orang. Masriful udhiyah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak semua yang berada di Subhanahu wa taala. Untuk kita 5 menit lagi. Saya ingin tanya Dokter Pak Ustadz, yang berkaitan dengan pemotongan hewan kurban. Beberapa waktu yang lalu di medsos ya, itu sering kita lihat fenomena sapi dipingsankan terlebih dahulu sebelum dipotong. Kalau saya baca-baca itu istilahnya captive bull stunner. Jadi ada yang berbentuk penetratif, ada non penetratif. Penetratif artinya otaknya tersentuh sesuatu yang berbentuk peluru tapi tidak melukai. Non penetratif yang berbentuk tekanan udara dengan frekuensi tinggi dan otaknya menjadi langsung pingsan. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu termasuk menyakiti hewan tersebut? Kalau langsung pingsan mungkin langsung pingsan, tapi kalau tidak pingsan seperti menyakiti atau tidak sebelum dipotong. Mungkin termasuk hukumnya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu-begitu itu tadi dilihat daripada hewannya. Kalau hewannya memang apa istilahnya ringas gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau bukan ringas itu haram malah yang begitu. Tadi yang memang jagal itu, yang kami jagal itu mau kambingnya beringas atau kalem, tetap dia pakai dipingsankan itu nggak boleh, tidak diperkenankan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang disakiti, kita bilang disakiti itu diperbolehkan kalau ya syaratnya itu. Jadi di Islam itu ada ketentuan-ketentuan, ada syaratnya. Salat zuhur boleh kalau sudah matahari ada di atas kepala kita tepat, baru boleh, ada syaratnya. Salat maghrib boleh kalau matahari sudah terbenam. Boleh disakitin begitu kalau seandainya sapinya beringas begitu ya. Jangan kemudian sapinya baik-baik aja disakitin kemudian tidak diperkenankan. Begitu kira-kira yang saya baca. Ya. Enggak, yang lain silakan. Masih ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui Pak ya, tukang potong hewan atau juru potong itu kan Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa harus orang muslim dan sesuai syariah, sebagaimana nanti kalau dimakan dagingnya bisa halal gitu Pak ya.
mau tanyakan Pak, bagaimana kalau di perusahaan-perusahaan daging gitu Pak ya, atau di perusahaan daging ayam yang ada di Pendawa Bekasi itu Pak, itu kan pemotongan secara massal dan pakai mesin gitu Pak ya, itu dan mungkin juga ya tidak ada bacaan-bacaan atau kita nggak tahu, tapi dia memotongnya itu bukan pakai tangan gitu, pakai mesin secara massal gitu Pak. Gimana Pak? Makasih. Kan mesin ayam itu kan potong pakai mesin. Ketika nyalain mesin dia baca Bismillahirrahmanirrahim, akan selesai. Kenapa? Karena tidak terpikirkan dan tidak terdiskusikan sama kita. Dia ngeliatin ayam pas dipotong Bismillah, 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 Bismillah. Jadi malu kan? Ya Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu. Jadi gimana? Yang ada di pabrik sembelihan masalah ayam itu yang ketika itu biasanya mereka sudah teredukasi. Biasanya mereka sudah teredukasi melakukan hal tersebut karena mereka punya sertifikatnya. Jadi ketika pengen nyalain mesin itu mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu mewakili semua ayam yang disembelih ketika mesin tersebut jalan. Gitu Pak. Lanjut. Salah satu lagi Pak, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa korban itu satu kambing, abdulnya satu orang, tapi abdulnya satu orang. Yang saya pernah baca bahwa Rasulullah itu berkorban cuma cukup kedua, satu dikorbankan untuk beliau sendiri buat keluarga dan satu lagi buat beliau sendiri gitu, Nabi Muhammad SAW gitu. Bagaimana Pak? Itu apakah sesuai ya, peraturan atau bagaimana gitu Pak? Ulangi Pak, mohon maaf. Sorry. Nabi Muhammad berkorban cukup dua kambing Pak ya. Dua kambing, satu dikorbankan untuk keluarga dan beliau sendiri, dan satu lagi untuk beliau dan umatnya gitu Pak. Gitu. Jadi sesuai anjuran yang Bapak tadi bilang satu abdulnya satu orang satu kambing, satu orang satu sapi, itu bagaimana Pak? Oh iya, boleh-boleh saja. Nah, itu hadiahnya. Hadiahnya untuk kaum muslimin. Begini maksud saya itu begini. Belinya sendiri. Hadiahnya terserah untuk siapa. Begitu. Bukan begini. Yang gak boleh itu begini. Pokoknya patungan gope ketemu 4 juta. Berarti 8 orang beli satu kambing, itu nggak boleh. Tapi kalau kita beli satu kambing, kemudian kita hadiahi pahalanya untuk siapa, gitu ya, itu boleh. Kira-kira mafhum ya, paham ya Pak? Kambing, misalnya, patungan kan maksimal berapa? 7 orang. Dihadiahi pahalanya untuk si bulan. Nah itu yang boleh. Yang nggak boleh itu kalau seandainya apa? Misalnya satu kambing sekeluarga patungan. Nah, tapi kalau yang keluarga satu orang, hadiahnya untuk keluarganya boleh, begitu ya. Dan mengatasnamakan kita hadiahnya untuk orang lain. Yang nggak boleh itu begini Pak, mohon maaf, karena memang ada teks di dalam kitab fikih itu, orang yang tidak mewasiatkan untuk dikurbankan maka dia tidak diperkenankan untuk dikurbankan. Contoh begini, saya beli kambing satu atas nama saya punya kakek Haji Makruf, padahal kakek saya tidak pernah memberikan wasiat kepada saya agar kemudian dikurbankan. Itu tidak diperkenankan, tidak boleh Pak. Tapi kalau saya kalau saya kurban kambing, kemudian atas nama saya hadiahnya untuk
kakek saya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu atas nama kakek tapi tidak ada wasiat. Solusinya begitu. Di sini atas nama kakek saya, di sini atas nama nenek saya, di sini atas nama siapa begitu ya. Boleh Pak, enggak banyak-banyak kurban? Boleh. Semakin banyak semakin bagus. Kalau memang bingung, insya Allah di rumah saya juga menyediakan Pak tempat menampung hewan kurban. Sudah begitu ya Pak, kira-kira kurang lebih. Cukup. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita kajian kita pada hari ini dalam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Saya doa mudah-mudahan bapak-bapak semuanya di sini dimudahkan untuk kurban nanti kurban 50 orang jamaah berarti 50 kambing dan 50 sapi. Amin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadzal jam'an marhuma wa taqabbal summa wa la taj'al fina wa la tushrik wa la mahruma wa la maqsuda ya arhamar rahimin. وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا من علماء حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Masih banyak salahnya, masih banyak